Azhar Firdaus dengan NIM A1E12405 dari bimbingan dan konseling. Dengan mata kuliah asesmen bimbingan dan konseling tes, dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hamid SPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan instrumen yang saya pilih, yaitu tes Riasek. Riasek merupakan instrumen tes minat karir yang dikembangkan oleh John Holland. Tes ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan minat seseorang berdasarkan 6 tipe kepribadian dari lingkungan kerja. Yaitu yang pertama ada realistik. Realistik yaitu menyukai kegiatan praktik, teknik lapangan, dan kerja mesin. Yang kedua yaitu ada investigatif, yaitu menyukai penelitian, analisis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada artistik, di mana tipe ini yaitu menyukai seni, kreativitas, dan bebas berekspresi. Yang keempat ada sosial, yaitu menyukai membantu, mengajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada enterprising, yaitu menyukai kepemimpinan, mempengaruhi, dan kewirausahaan. Selanjutnya yang keenam ada konvensional, yaitu menyukai administrasi, data, dan bekerja secara teratur. Tes ini sangat membantu konselor untuk memahami kecenderungan minat karir konseling secara sederhana sebagai dasar layanan bimbingan karir. Pada proses ini, tes Riasek John Holland diminta memberikan tanda checklist pada pernyataan yang sesuai dengan minat dirinya. Setiap jawaban yang di checklist memperoleh skor 1, sedangkan jawaban yang tidak dicetak memperoleh skor 0. Seolah semua jawaban diberi skor. Hasil kemudian dikelompokkan ke dalam 6 tipe kepribadian tersebut. Itu tadi ada realistik, investigatif, artistik, sosial, interpersonal, dan konvensional. Selanjutnya dilakukan penghitungan total skor pada masing-masing kategori untuk mengetahui kecenderungan minat responden. Kategori dengan skor tertinggi menunjukkan tipe minat yang paling dominan pada diri si responden tersebut. Selanjutnya ini ada tabel pengelolaan skor berikut, merupakan contoh tabel yang disusun secara sistematis untuk mempermudah proses pengolahan dan interpretasi hasil Riasek. Pada tabel ini terdapat identitas responden, skor masing-masing aspek Riasek, yaitu yang ada di 6 tadi, realistik, investigatif, artistik, sosial, interpersonal, dan konvensional, serta kolom interpretasi hasil. Nah, melalui tabel ini peneliti atau konselor dapat melihat lebih mudah melihat tipe kepribadian dominan dari setiap responden berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh. Selain itu, penyajian data dalam bentuk tabel sistematis juga membantu agar hasil tes lebih rapi dan mudah dipahami untuk memudahkan proses analisis maupun menyampaikan hasil kepada si responden tersebut. Baiklah, di sini saya akan memberitahu cara pengisian dan penskoran instrumen Riasek dengan dilakukan dengan memberi tanda centang atau checklist pada pernyataan yang sesuai dengan minat atau kesukaan dari si responden. Setiap pernyataan dalam instrumen mewakili salah satu dari 6 tipe minat responden. Diminta membaca setiap pernyataan tersebut dengan teliti. Kemudian memilih jawaban yang paling menggambarkan dirinya secara jujur. Pada lembar instrumen, setiap nomor pernyataan telah dikelompokkan ke dalam 6 kolom tipe minat. Jadi, jika si peserta merasa sesuai atau menyukai aktivitas pada pernyataan tersebut, maka diberilah tanda centang atau checklist. Apabila tidak sesuai dengan si responden, maka dibiarkan kosong saja.
Setiap jawaban yang dicentang memiliki nilai 1, sedangkan jawaban kosong bernilai 0. Setelah seluruh pernyataan dijawab, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah centang pada masing-masing tipe riasek yang dipilih oleh responden. Jumlah skor dihitung secara vertikal sesuai dengan kolom tipe minat. Hasil penjumlahan kemudian ditulis pada bagian di paling bawah, yaitu ada tulisan jumlah atau jumlah total di tabel yang paling bawah. Dari lembar jawaban si responden yang saya peroleh, yaitu dia memilih tipe yang pertama, yaitu ada 4, tipe yang kedua ada 3, tipe ketiga 3, tipe keempat 5, tipe kelima ada 2, tipe keenam ada 3. Jadi skor tertinggi terdapat pada tipe 4 dengan jumlah skor yaitu 5. Hal ini menunjukkan bahwa minat yang paling dominan terdapat pada tipe tersebut. Selanjutnya, skor ini dapat diinterpretasikan sesuai kode, karena skor tertinggi pada tipe yaitu tipe sosial. Maka si sasaran memiliki kecenderungan minat pada kegiatan yang berkaitan dengan membantu orang, bekerja sama, berkomunikasi, mengajar, atau aktivitas sosial lainnya. Selain itu juga, skor lain yang cukup tinggi juga dapat menunjukkan minat pendukung yang dimiliki oleh si responden tadi. Nah, dalam proses penelitian sangat penting agar tidak terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Hasil skor hanya digunakan sebagai gambaran awal mengenai kecenderungan minat individu dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan pendidikan maupun karir si respondennya. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.